Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah teman-teman mahasiswa ataupun santri kita sama-sama membahas tentang pemeliharaan anak atau hadonah. Pertama, pengertian dan dasar hukum. Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah hadonah. Hadonah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan. Karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya. Sehingga hadonah dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri, mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu. Para ulama fikih mendefinisikan hadonah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri, menghadapi hidup, dan memikul tanggung jawab. Hadonah berbeda maksudnya dengan pendidikan atau tarbiyah. Dalam hadonah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani. Di samping terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, juga pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak, dan ia merupakan pekerjaan profesional. Sedangkan hadonah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional. Dilakukan oleh setiap ibu serta anggota kerabat yang lain. Hadonah merupakan hak dari hadin, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik. Dasar hukum hadonah atau pemeliharaan anak adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaroh. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memelihara keluarganya dari api neraka dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Kemudian, siapa yang berhak melakukan hadonah atau pemeliharaan anak? Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik atau soleh di kemudian hari. Di samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas ini, dan yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita.
Oleh karena itu, agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, An Abdillah bin Umar, annam ro'atan qalat, ya Rasulullah, hada kana batni lahu wi'aun, wa hijri lahu hawaun, wa sabadani lahu syaqaun. Faza'ama abuhu annahu ahaqqu minni, faqala anti ahaqqu malam tankahi. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata, ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya, dan air susukulah yang minumannya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku. Maka berkata Rasulullah, engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum nikah dengan laki-laki yang lain. Menurut riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta dari Yahya bin Sa'id berkata, Qasim bin Muhammad bahwa Umar bin Khattab mempunyai seorang anak, namanya Asim bin Umar. Kemudian ia bercerai. Pada suatu waktu, Umar pergi ke Kuba dan menemui anaknya itu sedang bermain-main di dalam masjid. Umar mengambil anaknya itu dan meletakkan di atas kudanya. Dalam pada itu datanglah nenek si anak. Umar berkata, anakku. Wanita itu berkata pula, anakku. Maka dibawalah perkara itu kepada Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar memberi keputusan bahwa anak Umar itu ikut ibunya dengan dasar yang dikemukakannya, al-ummu a'tofu wa al-tofu wa arhamu wa ahna wa ahwaru wa ar'afu wa hiya ahaku biwalidiha. Ibu lebih cenderung kepada anak, lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik, dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya selama ia belum kawin dengan laki-laki lain. Menurut hadis-hadis di atas, dapatlah ditetapkan bahwa si ibu dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan hadonah, baik masih terikat dengan perkawinan atau ia dalam masa idah tolak raj'i, tolak bain, atau telah habis masa idahnya, tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain. Bahkan hal ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, man faroko baina waladatin wa waladiha farokollahu bainahu wa baina ahibatihi yaumal qiyamah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat. Karena itu, hendaklah hakim, wali, bekas suami, atau orang lain berhati-hati dalam memberi keputusan atau berusaha memisahkan seorang ibu dengan anaknya, mengingat ancaman Rasulullah SAW dalam hadis di atas. Jika ibu tidak ada, yang berhak menjadi hadin atau pemelihara atau pendidik adalah ibu dari ibu atau nenek, dan seterusnya ke atas. Kemudian ibu dari bapak atau nenek, dan seterusnya ke atas. Kemudian saudara ibu yang perempuan sekandung, saudara ibu perempuan seibu, dan saudara ibu yang perempuan seayah. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara perempuan seibu, dan anak perempuan dari saudara perempuan seayah. Kemudian bibi ibu yang sekandung dengan ibunya. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, dan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.
Kemudian bibi yang sekandung dengan bapa, bibi yang seibu dengan bapa, bibi yang sebapa dengan bapa. Kemudian bibi dari ibu yang sekandung dengan ibunya, bibi dari ibu yang seayah dengan ibunya, dan bibi dari yang seayah dengan ibunya. Kemudian bibi dari bapa yang sekandung dengan ibunya, bibi dari bapa yang seibu dengan ibunya, dan bibi dari bapa yang seayah dengan ibunya, demikian seterusnya. Jika tidak ada yang melakukan hadonah pada tingkat perempuan, maka yang melakukan hadonah ialah pihak laki-laki yang urutannya sesuai dengan urutan perempuan di atas. Jika pihak laki-laki juga tidak ada, maka kewajiban melakukan hadonah itu merupakan kewajiban pemerintah. Dasar urutan orang-orang yang berhak melakukan hadonah di atas ialah: 1. Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapa jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama. 2. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan karena anak mereka bagian dari kakek. Karena itu, nenek lebih berhak dibanding dengan saudara perempuan. 3. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung, dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah. 4. Dasar urutan ini ialah urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapa. 5. Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada, maka hak hadonah pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram. Demikian teman-teman. Kemudian apa saja syarat-syarat hadinah dan nahadin untuk kepentingan anak dan pemeliharaannya? Diperlukan syarat-syarat bagi hadinah dan hadin. Syarat-syaratnya itu ialah: 1. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadonah dengan baik. Seperti hadinah terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja. 2. Hendaklah ia orang yang mukallaf, yaitu telah baligh, berakal, dan tidak terganggu ingatannya. Hadonah adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukallaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. 3. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadonah. 4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina, pencuri, tidaklah pantas melakukan hadonah. 5. Hendaklah hadinah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka hadinah itu berhak melaksanakan hadonah, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya. 6. Hadinah hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika hadinah orang yang membenci si anak, dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan. Persamaan agama tidaklah menjadi syarat bagi hadinah, kecuali jika dikhawatirkan ia akan memalingkan si anak dari agama Islam. Sebab yang penting dalam hadonah ialah hadinah mempunyai rasa cinta dan kasih sayang kepada anak, serta bersedia memelihara anak sebaik-baiknya. Jika pendidik dan pemelihara anak itu laki-laki,
disyaratkan sama agama antara si anak dengan hadin. Sebab laki-laki yang boleh sebagai hadin adalah laki-laki yang ada hubungan waris mewarisi dengan si anak. Siapa yang berhak terhadap hadonah? Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak terhadap hadonah. Apakah yang berhak itu hadin atau mahdun, yaitu anak. Sebagian pengikut madhab Hanafi berpendapat bahwa hadonah itu hak anak. Sedangkan menurut Syafi'i, Ahmad, dan sebagian pengikut madhab Maliki berpendapat bahwa yang berhak terhadap hadonah ialah hadin. Jika diperhatikan maksud ayat-ayat Al-Quran dan hadis, maka dapat dipahami bahwa hadonah itu di samping hak hadin juga merupakan hak mahdun atau anak. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memelihara agar anak menjadi orang yang mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Anak termasuk salah satu anggota keluarga. Jadi terpeliharanya dari api neraka merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaroh alaiha malaikatun ghiladun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Dalam pada itu, hadin berhak pula memperoleh pahala dari anaknya, sekalipun ia telah meninggal dunia nanti. Jika ia berhasil mendidik dan memelihara anak menjadi orang yang takwa di kemudian hari. Oleh karena itu, hadin terutama orang tua berhak atas pendidikan dan pemeliharaan anaknya karena ia memerlukan ketakwaan anak itu. Dasarnya adalah hadis sebagai berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin, min waladin sholihin yad'ulah, au shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bih. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang manusia meninggal dunia, putuslah pahala amalnya, kecuali 3 perkara. Pahala dari anak yang soleh yang mendoakannya, pahala dari sodakoh jariyah, atau pahala dari ilmu yang dimanfaatkan. Dari keterangan di atas, nyatalah bahwa hadonah itu adalah hak dari hadin dan mahdun. Tentu saja dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kebijaksanaan sehingga tidak terlalu memberatkan kepada masing-masing pihak. Kemudian berapa atau sejauh mana masa hadonah? Tidak terdapat ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan dengan tegas tentang masa hadonah. Hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Karena itu, para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkannya dengan berpedoman kepada isyarat-isyarat itu. Seperti menurut madhab Hanafi, hadonah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan
dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya, dan sebagainya. Sedangkan masa hadonah wanita berakhir apabila ia telah baligh atau telah datang masa haid pertamanya. Pengikut madhab Hanafi yang terakhir ada yang menetapkan bahwa masa hadonah itu berakhir umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 11 tahun bagi wanita. Undang-undang Mesir tidak menetapkan batas akhir masa hadonah dengan tegas, tetapi melihat keadaan kehidupan bapa dan ibu dari anak itu. Jika kedua bapa dan ibunya masih terikat dalam tali perkawinan, maka dianggap tidak ada persoalan hadonah. Persoalan dianggap ada jika telah terjadi perceraian antara kedua ibu bapa dari anak dan keduanya berbeda pendapat dalam melaksanakan hadonah. Jika terjadi perbedaan pendapat antara ibu dan bapak tentang hadonah, maka undang-undang mensyaratkan atau menyerahkannya kepada kebijaksanaan dan keputusan hakim dengan ketentuan bahwa masa hadonah anak minimal 7 tahun dan maksimal 9 tahun. Namun dengan demikian diserahkan juga kepada kebijaksanaan hakim dengan pedoman bahwa kemaslahatan anak harus diutamakan. Madhab Syafi'i berpendapat bahwa masa hadonah itu berakhir setelah anak mumayyiz, yakni berumur antara 5 dan 6 tahun, dengan dasar hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khayyara gulaman baina abihi wa ummihi kama khayyara binta baina abiha wa ummuha. Rasulullah SAW bersabda, anak ditetapkan antara bapak dan ibunya sebagaimana anak yang belum mumayyiz perempuan ditetapkan antara bapak dan ibunya. Kemudian bagaimana tentang upah hadonah? Ibu tidak berhak atas upah hadonah, seperti upah menyusui selama ia masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam iddah, karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai nafkah sebagai istri atau nafkah masa iddah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Adapun sesudah habis masa iddahnya, maka ia berhak atas upah itu, seperti haknya kepada upah menyusui. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'atuhunna ujurahunna wa atimmu bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Perempuan selain ibunya boleh menerima upah hadonah sejak ia menangani hadonahnya, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran atau upah. Seorang ayah wajib membayar upah penyusuan dan hadonah, juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri,
sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ia juga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya dan ayah memiliki kemampuan untuk itu. Hal ini bukan termasuk dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil, seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan, dan keperluan lain yang pokok yang sangat dibutuhkannya. Tetapi gaji ini hanya wajib dikeluarkannya saat ibu pengasuh menangani asuhannya. Dan gaji ini menjadi utang yang ditanggung oleh ayah, serta baru bisa lepas dari tanggungan ini kalau dilunasi atau dibebaskan. Jika di antara kerabat anak kecil ada orang yang pandai mengasuhnya dan melakukannya dengan sukarela, sedangkan ibunya sendiri tidak mau kecuali kalau dibayar, maka jika ayahnya mampu, dia boleh dipaksa untuk membayar upah kepada ibunya tersebut, dan ia tidak boleh menyerahkan kepada kerabatnya perempuan yang mau mengasuhnya dengan sukarela. Bahkan si anak kecil harus tetap pada ibunya, sebab asuhan ibunya lebih baik untuknya apabila ayahnya mampu membayar untuk upah ibunya. Tetapi kalau ayahnya tidak mampu, ia boleh menyerahkan anak kecil itu kepada kerabatnya yang perempuan untuk mengasuhnya dengan sukarela, dengan syarat perempuan ini dari kalangan kerabat si anak kecil dan pandai mengasuhnya. Hal ini berlaku apabila nafkah itu wajib ditanggung oleh ayah. Adapun apabila anak kecil itu sendiri memiliki harta untuk membayar nafkahnya, maka anak kecil inilah yang membayar kepada pengasuh sukarelanya. Di samping untuk menjaga hartanya, juga karena ada salah seorang kerabatnya yang menjaga dan mengasuhnya. Tetapi jika ayahnya tidak mampu, si anak kecil sendiri juga tidak memiliki harta, sedangkan ibunya tidak mau mengasuhnya kecuali kalau dibayar, dan tidak seorang kerabat pun yang mau mengasuhnya dengan sukarela, maka ibu dapat dipaksa untuk mengasuhnya. Sedangkan upah atau bayarannya menjadi hutang yang wajib dibayar oleh ayah dan bisa gugur kalau telah dibayar atau dibebaskan. Tentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, sedangkan kedua orang tuanya bercerai, kompilasi hukum Islam menjelaskan dalam pasal 105. Menurut kompilasi hukum Islam, pasal 105, dalam hal terjadi perceraian, a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. B. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. C. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Pasal 106 ayat 1, orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi. Ayat 2, orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajibannya tersebut pada ayat 1. Itulah teman-teman, juga rekan-rekan mahasiswa dan para santri tentang pemeliharaan anak atau hadonah yang meliputi pembahasan tentang pengertian dan dasar hukum, tentang yang berhak melakukan hadonah atau pemeliharaan anak, tentang syarat-syarat hadinah dan hadin, tentang masa hadonah, dan tentang upah hadonah. Semoga bisa memahaminya
dan semoga pula bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.